Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam program iNews Jabar spesial dialog bersama Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo SIK MH. Beliau sekali lagi ini baru saja mendapatkan penghargaan Hugeng Award. Ini merupakan penghargaan yang langsung merupakan diinisiasi tentunya oleh pihak Polri dan juga usulan dari masyarakat akan dedikasi kepolisian-kepolisian terdekat, yaitu mungkin karena masyarakat ini merasa dekat dengan polisi. Tapi kalau melihat nih Pak, seperti apa pandangan masyarakat saat ini, terutama juga mungkin dalam tanda kutip ya Pak ya, ada beberapa hal-hal yang mungkin masyarakat masih skeptis gitu. Tapi seperti apa usaha untuk Pak Kapolresta atau Pak Kusworo sendiri untuk menepis hal-hal ini dan juga mengembalikan kepercayaan masyarakat, terutama di Kabupaten Bandung? Ya, ada istilah pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kami harus membuat bahwa masyarakat harus kenal dengan polisinya. Ya. Karena di Johari Window sistem, di teori Johari Window juga mengatakan, dan kami juga melihat bahwa masyarakat nggak semuanya menggeneralisir satu kasus terhadap semua polisi kok. Jadi tinggal bagaimana kita approach-nya ke masyarakat. Yeah. Dan di era saat ini, era digitalisasi, kami juga membuka ruang buat masyarakat di media sosial. Jadi masyarakat bisa mengeluh, bisa langsung ke kantor polisi, juga pasti ke media sosial. Kenapa? Karena ketika masyarakat melapor ke polisi, mungkin perdebatan itu terjadi. Tapi ketika masyarakat melapor ke media sosial, itu nggak ada resisten. Gitu. Dan oleh karenanya, kami begitu dinas di Kabupaten Bandung, kami langsung kumpulkan para netizen, para influencer di Kabupaten Bandung. Ya, ada macam-macam, adalah Kabupaten Bandung, kemudian Info Ti Majalaya, Info Ti Rancaekek, itu kami kumpulkan, kami ajak makan. Termasuk dengan teman-teman media. Ketika ada masyarakat yang mengadu, mengeluh terkait dengan keamanan atau tugas pokok kepolisian, tolong saya di-tag. Tag saya, Instagram saya, Kusworo Wibowo disambung, jadi silahkan masyarakat, teman-teman kan biasanya ada lapor kemacetan lah, lapor apa itu. Akhirnya betul, begitu kami selesai, kami kumpul dengan teman-teman influencer, teman-teman netizen, begitu ada yang mengeluh terkait dengan situasi keamanan ketertiban masyarakat, kami di-tag. Sehingga kami langsung perkenalan di situ. Begitu kami di-tag, kami sampaikan, saya Kapolresta Bandung, saya menerima laporannya, kami akan terus tindak lanjuti. Dan begitu anggota kami di lapangan menindaklanjuti hal tersebut, seperti ada informasi penjualan miras, penjualan obat keras, anggota kami meluncur ke TKP, melakukan penindakan, di fotonya dikirim ke kami langsung posting ke pelapor, ke yang mengadu di kami DM ya, kami DM. Dan ya masyarakat mengucapkan terima kasih atas respon yang cepat yang dilakukan sama kepolisian. Penggunaan teknologi untuk merespon cepat atas permasalahan yang ada di masyarakat, terutama soal yang berhubungan dengan tugas-tugas kepolisian ya Pak ya. Baik, dan sebelumnya juga pemirsa mengenai Hugeng Award ini yang memang dianugerahkan pada 14 Juli ini, ada beberapa kategori yang ada di dalamnya, selain juga polisi inovatif yang diberikan langsung kepada Kapolresta Bandung, yaitu Kombes Pol Kusworo Wibowo, ada pula juga polisi berdedikasi yang berdasarkan catatan saya, itu dianugerahkan kepada Brigadir Fitriani Maisyarah, seorang polwan yang bertugas di Babin Kapdimas wilayah Barito Timur, Kalimantan Tengah. Lalu juga ada polisi pelindung perempuan dan juga anak kepada AKP Yuni Utami, seorang perwira pemeriksa dari Inspektorat Bidang di Polda Jawa Tengah, dan juga serta ada kategori polisi tapal batas dan pedalaman yang diberikan kepada Kombes Darmanto, Kepala Bagian Pendidikan dan Latihan Sekolah Pembentukan Perwira di Sukabumi. Melihat ini cukup banyaknya juga penghargaan di Hugeng Award ini Pak, melihatnya seperti apa sebetulnya target dari masing-masing anggota kepolisian, terutama terhadap pelayanan masyarakat sendiri, apa sebetulnya menjadi target setiap hari mungkin selalu dipikirkan, apa yang ingin Anda lakukan terutama mungkin kepada masyarakat di sekitar Anda, yaitu Kabupaten Bandung? Undang-Undang Kepolisian pasal 13 mengatur tentang tugas pokok Polri. Yang pertama adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi yang pertama kali kita pikir adalah bagaimana kita menjaga masyarakat di tempat kita berdinas itu aman dan tertib. Yang kedua, bagaimana kita melaksanakan kegiatan penegakan hukum. Sehingga kami harus terus memberikan quality control, bagaimana kita memberikan pelayanan penyelidikan, penyidikan,
suatu perkara yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, sehingga menyajikan pada dalam persidangan itu adalah betul-betul sesuai dengan fakta dan barang bukti yang ada. Yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga wujud daripada perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat ini harus betul-betul sesuai dengan aturan yang ada. Ada beberapa produk daripada bentuk pelayanan kepada masyarakat, diantaranya adalah seperti memberikan pelayanan surat laporan kehilangan tadi, SKCK, kemudian SIM, kemudian memberikan pelayanan lidik sidik ketika masyarakat merasa tertipu, merasa sebagai korban tindak pidana, melapor ke polisi, menginginkan adanya kepastian hukum, ada asas manfaat, dan keadilan itu sendiri. Sehingga kami harus menyajikan sesuai dengan KUHAP, melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan, mengumpulkan alat bukti, membuat terang suatu perkara pidana, bahkan sampai dengan menentukan tersangka. Oke, implementasi terbaik tentunya bagi masyarakat dengan tupoksi yang ada ya Pak, dilaksanakan sebaik mungkin kepada masyarakat seperti itu. Di sisi lain, selama bertugas ini kan baru 2 tahun ya Pak ya, kurang lebih di setahun 6 bulan ya. Mau 2 tahun ya seperti itu. Nah, apa yang mungkin di awal-awal ini yang cukup berat yang Bapak hadapi atau tantangan yang cukup berat dalam membina ataupun juga membina masyarakat kah, ataupun juga menghadapi kasus-kasus tertentu di kabupaten ini Pak? Ya, Kabupaten Bandung ini pertama kami datang, kami dihadapi pada situasi pandemi COVID, di mana target untuk vaksinasi juga masih jauh dari harapan, sehingga kami harus melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa vaksinasi itu penting. Kemudian kami juga melakukan inovasi-inovasi, ada yang namanya kolaborasi antara Sambang dan Gerai. Kami melakukan Sambang, kemudian masyarakat mana kami petakan mana yang paling banyak belum tervaksin, kami buka Gerai di situ. Dan sehingga masyarakat nggak perlu repot-repot datang ke puskesmas jauh. Kan masyarakat tuh ada tipe-tipe yang nggak maunya tuh apa? Yang pertama dia takut, yang kedua jauh, terus macet, terus ngantri, dan lain sebagainya. Yang paling rendah males. Nah, yang kita ambil pertama adalah yang tengah bawah ini, yang males, yang jauh, malas ngantri. Dengan kita mendekat, maka mau nggak mau setidaknya ini mumpung ada deh, daripada jauh-jauh mumpung yang dekat ada, yang dekat deh. Kemudian daripada ngantri di sana, di sini nggak ngantri kok, saya ambil yang di sini deh. Itu yang pertama. Kemudian tindak pidana yang banyak terjadi di Kabupaten Bandung ini banyaknya pencabulan terhadap anak di bawah umur. Ini angkanya cukup tinggi. Sehingga yang kami lakukan adalah ketika kami sudah berhasil ungkap, kami melakukan press conference. Bahwa yang melakukan perbuatan seperti ini ada ancaman hukuman pidananya. Sekian, sesuai dengan perilaku perbuatan pidananya. Yang kami sampaikan edukasi tambahan adalah mengedukasi kepada orang tua agar mendidik anaknya untuk melindungi bagian sensitifnya. Ketika ada orang lain yang mencoba menyentuh daerah sensitif kecuali ibunya, maka sebaiknya mereka harus segera lapor. Gitu. Banyak sekali anak-anak ketika ditanya, kenapa nggak lapor? Takut, dan lain sebagainya. Nah, ini harus diedukasi supaya anak tidak takut melaporkan hal seperti itu. Sehingga dengan demikian, ini setidaknya melakukan pencegahan, preventifnya terjadi. Dan di Bandung ini juga ada, kita lihat awal-awal, geng motor mungkin. Sehingga kami juga melakukan langkah-langkah preventifnya, preemptifnya kami mengedukasi bahwa hal yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak, ancaman hukumannya apa, dan sebagainya. Kami mengajak stakeholder dengan para pihak, Forkopimda, kemudian para senior yang dulu pernah berkecimpung di organisasi tersebut, yang sudah mau beralih kepada ormas. Yang masih ribut-ribut di lapangan ini kan
yang sempalan, yang dia nggak mau beralih ke ormas, dia merasa bahwa dia tetap geng motor. Oke. Nah, kami mengajak seniornya untuk turun ke bawah, ayo junior-juniornya juga dibantu. Oke, kita tahan dulu soal geng motor ini karena cukup menarik. Ini persoalan yang juga menjadi sorotan masyarakat nih Pak. Namun kita akan bahas selepas jeda ya Pak ya. Oke. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan kembali seperti apa juga perbincangan kita di pagi hari ini masih bersama Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo. Tetaplah bersama kami dalam Dialog iNews Jabar.